teman-teman Gibeon Youth, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku kan teguh
bersamamu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk memujakanmu. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Tetap semangat, tetap sukacita. Dan sebelum kita menuju ke khotbah kita nanti, kita ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang belum mendapatkan daily devotional, teman-teman bisa DM kita di Instagram. Nanti kita akan follow up dan kita akan kirim daily devotionalnya. Dan bagi teman-teman yang sudah dapat, ayo tetap semangat baca tiap hari, jangan sampai terlewat. Karena aku percaya itu baik buat kita, ya. Yang kedua yaitu mungkin bagi teman-teman yang terlewatkan beberapa sermon yang lalu-lalu, teman-teman boleh mengunjungi YouTube kita Gibeon Next Gen. Di situ ada banyak sermon-sermon kita yang lalu-lalu dan kalian bisa tonton ulang mungkin, atau teman-teman bisa tonton yang belum sempat kalian tonton gitu. Lalu yang ketiga, kita nggak akan lupa untuk tetap mengingatkan teman-teman untuk selalu aktif di care group. Yuk semuanya aktif di dalam komunitas kita, karena di kondisi yang seperti ini komunitas care group kita ini cocok bagi kita untuk kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling sharing. Amin. Tetap aktif dengan CG leader kalian juga pastinya. Oke, semangat dan let's go to the topic, but let's pray first. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa melakukan ibadah secara online Tuhan. Bapak pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu, biarlah kami bisa fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang temptation, godaan atau pencobaan gitu. Nah, pernah nggak sih kalian itu ke suatu mall gitu ya, terus kalian lihat barang yang sebenarnya kalian tuh sudah punya, cuman karena barang itu dikemas dengan bagus, packagingnya mungkin lucu gitu ya, terus kalian itu beli. Dan jadi kalian tuh beli barang yang sudah kalian miliki itu hanya karena kemasannya oke gitu. Pernah nggak sih kalian? Kalau aku pernah, dan saat setelah aku membeli itu aku ngerasa nyesel banget gitu, karena duh aku ini sudah punya, ngapain aku beli lagi gitu. Nah, aku rasa kalian semua pernah mengalami yang seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu godaan. Tapi godaan itu sebenarnya banyak banget contohnya. Misalnya kalau di usia-usia kalian ini godaan untuk mencontek, godaan untuk merokok, godaan untuk menonton video porno, godaan untuk menggosip, dan banyak lagi. Perlu kita sadari bahwa kita sebagai manusia akan menemukan banyak godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia. Tidak jarang kita temukan godaan-godaan ini dibungkus dengan sesuatu yang bagus, dibungkus dengan sesuatu yang menarik, gitu kan. Dan seberapa sering sih kita ini dengar kata-kata teman kita bilang gini, bro, cobain dikit aja lah, gitu. Atau nakal dikit boleh lah, gitu. Mumpung masih muda, nikmatin hidupmu, gitu. Dan saat kita mendengar kata-kata itu terus kita bilang, iya juga. Dan kita akhirnya memberi izin kepada diri kita dan kita bilang kayak gini, gak apa-apa lah, cuma sekali gitu. Gak apa-apa lah, cuma ngincip doang kok gitu. Atau oke lah, cuma sebentar gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa godaan-godaan di dunia ini ditawarkan dengan sangat menarik teman-teman. Dan bahkan sangat relevan, seperti apa yang kita butuhkan banget gitu loh. Dan sepertinya menjadi solusi dari kehidupan kita. Aku mau katakan bahwa ini berbahaya. Karena sebenarnya isi dari godaan itu manipulatif. Penuh dengan kebohongan dan bisa menjerumuskan kita. Lebih parahnya lagi, bisa membuat kita ketagihan. Dan saat kita sudah terperosok dalam godaan itu, kita akan sangat susah untuk move on. Nah, yuk kita baca di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Wow. Dikatakan bahwa godaan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari yang jahat. Dan godaan yang diberikan itu bertujuan untuk mengalihkan pandangan kita dari kasih Kristus. Sehingga godaan itu bisa membuat kita merasa utuh, keren, mungkin jago, dan bisa membuat kita diterima atau nyaman, bangga. Tapi sebenarnya isinya hanyalah kebohongan, kesia-siaan, dan kefanaan. Coba yuk kita refleksikan pada diri kita. Saya termasuk orang yang seperti itu, teman-teman. Yuk sama-sama kita baca di Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Disinilah Injil Kristus perlu disampaikan, supaya kita ingat akan identitas kita di dalam Kristus. Godaan akan menjadi jawaban hidup kita saat kita lupa bahwa Kristus telah rela mati menebus setiap dosa kita, menebus setiap kekhawatiran kita, dan menebus setiap ketakutan-ketakutan kita. Ingatkan diri kita bahwa Yesuslah jawaban dari segala kekhawatiran kita. Yesuslah sumber pengharapan kita. Yesus mengerti setiap kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi dunia ini, Tuhan tidak ingin kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari kita letakkan iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai hidup kita setiap langkah dari hidup kita. Nah, perhatikan teman-teman. Kadang kita sebagai orang Kristen gitu ya, saat kita menghadapi godaan, kita lebih memilih untuk melawan godaan itu. Boleh atau tidaknya itu menurut saya kurang tepat. Karena saat kita berusaha untuk melawan godaan itu, seberapa banyak kita lebih sering malah jatuh ke dalam godaan itu. Namun, yang tepat adalah saat kita mengalami godaan-godaan itu, marilah kita lari menjauhi godaan itu dengan mata tertuju kepada Kristus. Amin teman-teman. So kalau hari-hari ini teman-teman mengalami banyak godaan, jangan berusaha untuk dilawan, tetapi sama-sama kita mau berlari dari godaan itu dengan mata yang tertuju pada Kristus. Karena saat kita memandang kepada Kristus, kita bisa melihat salibnya yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kita bisa melihat kasih-Nya yang selalu ada bersama dengan kita. Kita bisa melihat pengorbanannya yang sempurna bagi kita. Dan kita tidak lagi melihat kepada hal-hal yang fana yang dunia tawarkan. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami, hari ini kembali diingatkan Tuhan bahwa sumber kebahagiaan kami, sumber sukacita kami, sumber segala apapun dalam hidup kami ini tidak terletak di dunia ini Tuhan, tetapi itu terletak hanya hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Salib-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Kasih-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Sehingga saat kami diperhadapkan dengan godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu meletakkan iman percaya kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan, sertai setiap langkah kami Tuhan. Dalam segala kelemahan-kelemahan kami mau letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kekhawatiran kami, ketakutan kami mau letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami, yang memimpin setiap hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang menggandeng tangan kami Tuhan di hari-hari kedepannya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir. Aku percaya teman-teman terberkati, aku percaya teman-teman semakin dikuatkan lagi imannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada perlu dibantu doa, teman-teman bisa men-scan QR code yang ada di sini dan atau mengakses link di bawah ini. Oke teman-teman, have a good Sunday. God bless you. Bye.